Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Gedek Bapak Wasito Adi, yang terhormat Kepala Desa Gedek Bapak Yudi, yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Mojokerto Bapak Nurwiji, dan yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Mojokerto Ibu Yuliza, dan para bapak ibu jamaah pengajian umum Ahad Fajar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya dengan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, dalam rangka bertaklim, dalam rangka menuntut ilmu bersama-sama agar untuk mencapai tingkat takwa yang paling sempurna. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam marilah kita selalu lazimkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jika bukan karenanya kita mungkin tidak dapat menikmati indahnya bulan Ramadan pada hari ini. Kemudian yang ketiga, izinkan saya sebagai Master of Ceremony dalam acara pengajian pada pagi hari ini untuk mengatur jalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pengajian, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat penutup, dan acara yang kelima penerimaan baksos. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan basmalah dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Meningkat ke acara yang kedua yaitu pengajian. Pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Didik Sentot Prihadiana, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin.
Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto yang saya hormati, kepada Ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Mojokerto yang saya hormati, juga kepada Bapak Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gedek yang saya hormati, dan juga kepada Ibu Kepala Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Gedek yang saya hormati. Juga selaku sesepuh dan bini sepuh serta pemegang wilayah kekuasaan di daerah Gedek, mohon izin saya ingin berdiri di sini menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui, dan juga kepada seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf bila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas sebagai limpahan rahmat-Nya yang senantiasa kita rasakan. Bahkan kita ini kadang tidak menyadari pagi hari mendapatkan nikmat, ketika siang atau di malam harinya kita lupa membalas kenikmatan itu dengan berbuat dosa dan kemaksiatan. Tetapi itulah hebatnya Allah yang merupakan zat yang kita minta atas kedudukannya sebagai Rabbil Alamin. Allah masih tetap saja memberikan nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Makanya para ulama mengutip pernyataan dari generasi terdahulu yang dicontohkan dari Nabi dan diikuti oleh para sahabat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan meningkatkan iman dan takwa. Karena tidak ada harga yang pantas, sekali lagi. Semua kenikmatan itu harus berbalas dengan semakin meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan di pagi hari ini ada satu nikmat yang patut kita syukuri, yaitu ketika kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk, menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah, dan kita dimudahkan oleh Allah menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, dan kita ini disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ayub bilahu bimala yanfa. Artinya Allah itu apabila enggak senang dengan seorang hamba, maka orang itu akan disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Mahbumul mukhalafahnya, atau logika terbaliknya, kalau ada orang yang tidak disenangi oleh Allah, lalu dia disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka sebaliknya, kalau orang itu disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka dia akan disibukkan dalam perkara-perkara ibadah. Dia disibukkan dalam perkara-perkara ketaatan. Dan pagi hari ini kita disibukkan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu. Dan salah satu indikator hidupnya hati seorang hamba adalah ketika dia mau hadir mendengarkan nasihat, mau hadir mendengarkan untayan ilmu, dan itu adalah bentuk tanda kesehatan hati jiwa seorang hamba. Karena kalau kita ini datang ke majelis ilmu, mendatangi taman-taman surga, lalu kita bahagia di dalamnya, sesungguhnya Allah akan menjadikan insan seperti ini akan dimudahkan ke dalam kehidupan surga. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu, pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah. Dalilnya, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, apabila seseorang itu ingin baik hidupnya, apabila seseorang itu ingin diperbaiki hidupnya oleh Allah,
maka apa? Yufaqihu fiddin, maka dia akan dimudahkan dalam urusan pemahaman dalam agamanya. Makanya kalau saya melihat di sini, kalau dilihat dari sini, jumlah jamaah yang hadir lebih banyak dari kalangan ibu-ibu dibandingkan kalangan bapak-bapak. Memang Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan sebenarnya yang lebih butuh ilmu itu kalangan wanita. Karena kebanyakan wanita atau ibu-ibu itu baperan, tahu Pak? Baperan itu terbawa perasaan. Gampang sedih karena lebih dominasi perasaannya. Sedangkan kalau laki-laki itu lebih banyak mengandalkan logika. Makanya Imam Ibnu Katsir menyampaikan wanita itu jauh lebih butuh ilmu dibandingkan laki-laki. Kenapa? Kalau kita ini sudah punya ilmu, pasti sudah bisa menjalani ujian kehidupan. Dulu kalau kita sekolah mungkin jenengan sudah ingat era tahun 80-an. Kalau kita dulu sekolah SD itu kan ada cawu ya, catur wulan ya. Sekarang kan sudah tidak ada istilah cawu. Kalau kita menangi istilah cawu berarti sudah tua ya. Itu saja kalau dulu kita mau ujian tidak belajar, kita tidak bisa jawab pertanyaan itu begitu gugupnya. Apalagi ketika ujian kehidupan. Makanya kalau kita ini nanti mendapatkan ujian, kita sudah tahu tipsnya karena ngaji, karena ilmu. Dan Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik urusan kaum mukminin itu adalah ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian, maka dia bersabar. Dan dua perkara inilah perkara yang baik bagi kaum muslimin. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah. Kita akan fokus kepada judul materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau jenengan tadi dari pintu masuk menuju sini ada ditulis judulnya di situ, bila bersihkan hati bila ingin jalani ibadah Ramadan. Selama ini kita memahami Ramadan itu hanya sebatas fikih. Bagaimana apa saja perkara yang membatalkan puasa. Kemudian sahur yang baik itu gimana? Berbuka puasa itu doanya gimana? Apa yang harus dilakukan? Kemudian pertanyaan-pertanyaan sifatnya fikih. Walaupun fikih itu adalah syariat, tetapi ini sudah sering dibahas dan sering ditanyakan. Setiap menjelang puasa, pertanyaannya itu saja. Tetapi kita akan memandang Ramadan ini dari sudut pandang yang lain. Bahwasannya ma'asyiral muslimin, makanya kalau kita ingin memandang Ramadan itu kita harus melihat dari sisi pandang yang lebih utuh dulu. Kita kembali kepada pengertian ibadah. Jadi ibadah itu memiliki definisi ismun jaimun lima yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'ali ad-dhahira wa batina. Para ulama mendefinisikan ibadah itu adalah mencakup semua perkara yang dicintai oleh Allah. Baik dari perkataan, dari perbuatan yang sifatnya zahir maupun batin. Jadi, kalau membaca definisi ibadah menurut para ulama ini, ibadah itu dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama ibadah zahir dan ibadah batin. Nah, ibadah yang bersifat zahir ya seperti puasa, sholat, membayar zakat, membayar sedekah, melakukan ibadah haji, umrah dan sebagainya. Jihad fisabilillah ibadah zahir. Ibadah batin itu apa? Sabar, ikhlas, beramal hanya untuk Allah ya. Kemudian ridho dengan takdir dan ketetapan Allah itu ibadah batin, Pak. Nah, kebanyakan manusia itu kalau minim pengetahuannya tentang ibadah, menganggap ibadah itu ya sifatnya yang dohir saja. Ibadah itu ya yang seperti ke masjid, sholat bersama, ya itu ibadah. Padahal di sini Allah lebih memuliakan kondisi hati seorang hamba dibanding kondisi jasadnya. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah.
Sehingga akhirnya timbul pertanyaan di sini. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, lebih utama mana? Ibadah batin atau ibadah hati dibandingkan ibadah zahir atau ibadah fisik? Halo? Paling sahure kurang gak bisa jawab. Napa Bu? Ibadah batin gitu. Kalau Bapak-bapak? Halo? Sami gitu. Wah. Jadi menurut para ulama lebih utama ibadah batin dibandingkan ibadah zahir. Kenapa? Karena Allah lebih suka melihat kondisi hati manusia. Mana dalilnya? Di sini akan saya bacakan 3 riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dari 3 riwayat ini kita bisa melihat kesimpulan bahwa ibadah hati itu lebih utama dibandingkan ibadah zahir. Yang pertama, riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian didapatkan satu keterangan dari sahabat Anas bin Malik. Pada suatu hari ketika Rasulullah bermajelis bersama para sahabat, Rasul mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Coba lihat, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ternyata laki-laki sahabat Ansor datang dengan menenteng terompahnya. Lalu dia masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Terus kemudian bergabung dengan para sahabat, mendengarkan kajian dari Rasulullah. Besoknya hari kedua Rasul mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi lihat ada laki-laki calon penghuni surga. 3 hari berikutnya, hari ketiga Rasul mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi ada calon laki-laki penghuni surga. Ternyata laki-laki yang disebutkan Rasulullah ini 3 hari berturut-turut laki-laki yang sama, laki-laki sahabat Ansor. Akhirnya apa? Salah satu seorang sahabat yang putranya Amr bin As timbul ghibthah. Ghibthah itu rasa iri, Pak ya. Jadi iri yang diperbolehkan itu iri dengan kesolehan orang lain. Kalau kita ini iri masalah harta duniawi, kita tidak disarankan. Tetapi kalau iri tentang masalah wong iku kok amale banyak luar biasa, solehnya luar biasa, kita boleh iri. Akhirnya apa? Putra dari Amr bin As ini timbul rasa iri di dalam hatinya, penasaran. Kenapa laki-laki ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga? Dan Rasul tidak mungkin salah ketika dalam menyebutkan laki-laki ini. Karena keterangan dari Allah di dalam surat, di dalam Al-Quran itu, perkataan Rasul itu adalah wahyu. Lalu akhirnya apa? Datanglah dia ke rumah laki-laki sahabat Ansor ini. Dia mengatakan, mohon izin bang, saya ingin menginap 3 hari di sini. Saya itu habis gak cocok sama bapak saya. Saya mau izin menginap di sini. Padahal putra dari Amr bin As ini menginap itu tujuannya untuk melihat, mengintip amalnya apa saja. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin dievaluasi, dilihat. Setelah Isya, si pemilik rumah ini tidur, Pak. Ternyata jam 1 malam bangun. Cuman teng kamar mandi, pipis tok, Pak. Setelah itu tidur lagi, setengah jam menjelang subuh, bangun, lalu berangkat ke masjid. Nah setelah subuh, karena yang pemilik rumah ini, sahabat Ansor itu penjual roti, dia bikin adonan roti. Ya enggak sholat duha, sholat duhur berjamaah ikut, lanjut lagi kerja sampai sholat asar, begitu seterusnya. Selama 3 hari, dilihat tuh, jari ini calon penghuni surga. Tapi kok amalannya ngene-ngene itu ae? Ya sholat fardu, tapi jarang ibadah sunnah. Dia juga tidak banyak sedekah. Dia juga tidak melakukan puasa sunnah di siang hari. Setelah 3 hari, putra dari Amr bin As ini kecewa. Terus kenapa Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga? Lalu dia pamitan. Mohon maaf, terima kasih, aku diizinkan menginap selama 3 hari. Tapi perlu diketahui, alasanku menginap ini bukan karena aku ini
lagi bersih tegang dengan bapakku, enggak. Cuma karena aku mendengar Rasulullah mengatakan bahwa engkau dikatakan oleh Rasulullah itu calon penghuni surga. Dan Rasul mengatakan 3 hari berturut-turut. Lalu aku penasaran, ternyata aku melihat ya aktivitas jenengan cuma gini-gini aja. Kalau gitu saya permisi, mohon maaf, saya pamit. Lalu kemudian setelah beberapa langkah, lalu laki-laki Ansor penghuni rumah itu mengatakan, tunggu. Saya memang tidak banyak melakukan amal ibadah sunnah, tapi saya punya satu kebiasaan. Jadi laki-laki Ansor mengatakan, sebelum tidur saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan kesalahan orang-orang yang zalim kepadaku sebelum mereka minta maaf kepadaku. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, hindarkanlah diriku ini dari sifat dengki, dari sifat hasad, dari sifat iri hati. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma ini as'aluka salamatus sadr. Ya Allah, berilah keselamatan di dalam hatiku ini. Mungkin inilah yang menyebabkan Rasulullah aku dicatatkan sebagai calon penghuni surga. Bayangkan, ternyata laki-laki Ansor ini lebih mengedepankan ibadah hatinya. Dia memaafkan saudaranya yang telah zalim kepadanya tanpa perlu minta maaf terlebih dahulu. Kemudian dia menghilangkan iri dengki di dalam hatinya. Dia menghilangkan kebencian kepada saudaranya. Artinya apa? Dia melakukan ibadah hati. Makanya dengan menjaga kebersihan hatinya ini, dia mendapatkan jaminan, mendapatkan jaminan dari Rasulullah, dikatakan dia sebagai calon penghuni surga. Makanya jenengan ngerti Kiai Maimun Zubair dari Rembang yang sudah meninggal itu, di grup WA itu saya pernah dikirimi video beliau. Sepertinya beliau mengambil hadis ini, nek awakmu gak kuat sholat bengi tahajud yo gak apa-apa, gak sholat, gak terserah sesuai kemampuanmu. Nek awakmu gak iso poso gara-gara lara omah yo sak kuate poso. Nek gak ndek dhuwit ya gak apa-apa, gak sedekah gak apa-apa. Sing penting duwe ati sing resik, duwe ati sing bersih, gak duwe benci, rasa dendam kepada orang lain, ya. Kayaknya Kiai Haji Maimun Zubair itu mengambil hadis ini sebagai quote-nya. Beliau kan sering mengeluarkan quote atau kata-kata sebagai bentuk motivasi kepada jamaah. Intinya, ma'asyiral muslimin, dalil yang pertama ini menunjukkan bahwa ibadah hati itu lebih utama dibandingkan ibadah zahir. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa ibadah hati itu lebih dipandang oleh Allah dibandingkan ibadah batin, ibadah zahir. Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma qabilallahu minka ahadan hatta tu'mina bil qadri walau anfaqta misla jabala Uhudin fima makna." Kalau ada orang yang berinfak sebesar emas ini, sebesar bumi ini, jadi emas sepenuh bumi ini diinfakkan, tetapi di satu sisi dia menolak takdir dan ketetapan Allah, maka Allah tidak akan pernah menerima infaknya, walaupun seluruh bumi ini dijadikan emas lalu diinfakkan. Jadi Allah itu lebih melihat kondisi hati. Kalau ada orang yang menolak takdir, Pak, menolak takdir itu kan kondisi hati, dia tidak mau menerima ketetapan Allah. Makanya Allah lebih melihat kondisi hati seorang hamba. Makanya kalau ada orang, ini sering kita jumpai kalau pas musim haji, Pak, ya, terutama ibu-ibu sudah melakukan berbagai macam ritual ibadah haji, lalu pada masa puncak wukuf, ya, ternyata bocor. Sering, waduh, kurang titik mari ibadah haji wukuf dok, ternyata mens, mari ngono geremeng ibu ya. Itu perlu diketahui, Bu, ya. Kalau jenengan menolak ketetapan Allah gara-gara
mau melakukan wukuf tiba-tiba kok menstruasi, itu bisa menghapuskan seluruh amal ibadah. Lebih baik kita terima inilah ketetapan Allah. Maka seluruh keutamaan ibadah haji dan lebih dari semuanya, kalau kita menerima itu akan lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menolak takdir ini, Pak, itu termasuk pekerjaan hati. Mungkin bisa dibantu membuka surat Ali Imran ayat 91. Halo? Katanya Pak Ir tadi ada yang bantu terjemahan. Ada ya? Surat Ali Imran ayat 91. Ini menceritakan tentang orang kafir. Sudah? Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Ya, jadi di surat Ali Imran 91 itu menceritakan orang kafir, Pak. Ketika nanti orang kafir itu dimintai hisabnya di akhirat, tampak balasan kembali kehidupannya adalah neraka. Lalu dia berusaha menebus kekafirannya itu dengan emas sepenuh bumi ini. Tetapi Allah tidak pernah memandang materi duniawi. Allah lebih memandang keimanan seseorang. Nah, keimanan, kekafiran itu pekerjaan apa, Pak? Hati atau dohir? Halo? Hati, iman, kekafiran itu tempatnya di mana? Di hati atau di badan? Di mana? Di hati. Makanya kadang-kadang kalau ingat ada Pak Prabowo nyanyi, kau selalu di hatiku. Karena ada lagunya itu, Pak, ya, di YouTube. Nah, makanya hati itu ada rasa cinta, ada rasa menghamba di situ, Pak. Makanya amalan, keimanan, kekafiran, termasuk kesyirikan itu di hati. Kalau ada seseorang melakukan perbuatan syirik, yang terganggu itu hatinya, karena dia menggantungkan kepada selain Allah. Makanya kalau ada definisi tentang tauhid, kan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Sebagaimana ketika para ulama mendefinisikan itu, kalau tauhid rububiyah itu ifradullahi bi af'alil ta'ala, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah itu? Menciptakan, memberikan rizki, mematikan, melindungi. Maka kalau ada seseorang yang minta rizki kepada selain Allah, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Kalau ada orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam perbuatan syirik. Kalau ada orang yang minta segala hal, kekuasaan yang hanya Allah punya, meminta kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam perbuatan syirik. Syirik itu tempatnya di hati. Kalau tauhid uluhiyah itu didefinisikan oleh para ulama ifradullahi bi af'alil ibadihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba itu? Salat, haji, atau umroh, puasa. Maka barang siapa yang mengorientasikan hatinya, niatnya melakukan ibadah kepada selain Allah, dia juga jatuh ke dalam syirik. Misalnya ada seorang pemuda datang ke masjid sholat berjamaah, niatnya soalnya kepingin ketemu calon tambatan hatinya, karena dia anaknya Pak Mudin, sering ke masjid. Atau mungkin ingin mendapatkan pujian sebagai orang-orang alim. Perbuatan hamba, ya, ini perbuatan hamba, Pak. Tetapi orientasinya lain, sehingga Pak terganggu di dalam hatinya karena masalah niat. Niat itu juga perkara apa? Perbuatan hati. Makanya keimanan, kekafiran itu semuanya ada di hati. Dan Allah lebih melihat kondisi hati manusia. Itu dalil yang pertama. Dalil yang ketiga, yang menunjukkan bahwa ibadah hati itu lebih utama dibandingkan ibadah fisik atau ibadah zahir. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya riwayat ini disampaikan oleh Abu Hurairah
Jadi Abu Hurairah itu menyampaikan riwayat ini mulai dari pagi, baru selesai menyampaikan ketika menjelang senja. Karena apa? Abu Hurairah begitu takut, merasa khawatir dengan isi hadis ini. Karena dia takut, kenapa? Dia termasuk golongan mereka. Rasulullah mengatakan inna awalan nas yugda yaumal qiyamati salasatun. Rasul mengatakan ada 3 orang yang dalam urusan akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada golongan 3 manusia yang akan dimasukkan pertama kali oleh Allah ke dalam neraka. Apakah mereka pembunuh? Bukan. Apakah mereka pezina? Bukan. Apakah mereka penjudi? Bukan. Apakah mereka yang suka berbohong? Bukan. Tetapi 3 orang kelompok manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka pertama kali, mereka adalah orang-orang yang alim dalam pandangan manusia. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila. Seseorang yang berjihad, ya, di medan peperangan, lalu kemudian dia mati dalam peperangan itu. Lalu kemudian Allah bertanya, mamil taufiq, apa yang dulu kamu lakukan di dunia? Qala qataltu fika, aku dulu ya Allah di dunia itu jihad fisabilillah. Aku berperang di jalanmu ya Allah untuk menegakkan kalimatmu. Tapi Allah mengatakan apa? Kadzabta, bohong. Bohong kamu, kata Allah. Walaka kinnaka qatalta liyuqalla annaka jariun. Kamu bohong, kata Allah. Kamu dulu ketika berperang ingin dianggap oleh manusia sebagai seseorang pemberani di medan peperangan. Kamu ingin dianggap sebagai pahlawan, ingin dianggap berjasa dalam membela kaum muslimin. Lalu kemudian Allah mengatakan faqad qila, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu sudah mendapatkan gelar sebagai pahlawan dari orang-orang. Bayangkan Pak. Lalu apa kata Allah? Lalu Allah memerintahkan orang yang meninggal karena jihad fisabilillah ini akhirnya apa? Diseret masuk ke dalam neraka. Makanya di sini zahirnya dia jihad fisabilillah, berperang di medan pertempuran, dia terbunuh. Tetapi di dalam hatinya Allah bisa melihat, bayangkan, Allah bisa melihat niat kita, Pak. Bohong kamu, kata Allah. Padahal kalau kita melihat, wah, seorang pahlawannya berjasa, bisa membunuh pasukan kaum kafirin. Tetapi Allah melihat jauh di dalam hati kita dan tahu bahwa dia ingin dianggap sebagai orang pemberani. Dia dianggap sebagai pahlawan. Kemudian orang yang kedua, wah ini termasuk kula niki barang. Kadang-kadang kula niki nggih ketar-ketir nek maca sing niki, Pak. Orang yang kedua yang masuk ke dalam neraka pertama kali, di situ Allah mengatakan, Rasul mengatakan, ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qaratul Qur'an fika. Allah mengatakan, apa yang dulu kamu lakukan? Loh, saya dulu tuh ngaji ya Allah. Saya dulu mondok belajar Al-Qur'an. Saya menghafalkan Al-Qur'an. Saya mengajarkan Al-Quran agar bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan obor penerangan kepada umat ini, mengajak kepada jalanmu. Terus, nah untuk siapa kata Allah? Fika, ya untukmu ya Allah. Bohong kata Allah, kadzabta. Kamu dulu itu ingin dianggap sebagai manusia yang alim. Kamu ingin dianggap sebagai manusia yang berilmu. Kamu ingin dielem, ingin dipuji. Nek ngimami bacaane enak, merdu. Kemana-mana jadwal trawehnya penuh. Dijadwal kemana-mana. Ya. Kamu ingin dianggap manusia sebagai orang yang ilmu hafal Al-Quran. Bahkan gara-gara gelarmu ini ada orang yang ingin kepek mantu. Biasanya kan gitu kan. Saya punya teman itu punya standar kalau pengen nyari mantu harus lulusan Mesir ya. Tapi ternyata itu juga selama orang itu namanya manusia pasti punya kekurangan dan itu tidak perlu kita bahas di sini.
Kita fokus pada pembahasan kita ya. Di sini orang itu dianggap sebagai oleh Allah niatnya salah. Tetapi kadang-kadang kita ini kan tidak bisa melihat secara kasat mata. Kita hanya bisa melihat orangnya alim, begitu dihormati, begitu sopan ya. Tetapi Allah mengatakan, loh, kamu ingin dianggap alim, kamu ingin dianggap berilmu, kamu ingin dipuji manusia karena ilmumu. Tetapi Allah bisa masuk melihat ke dalam hati sanubari manusia. Lalu golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang dermawan, orang-orang kaya. Apa yang dulu kamu lakukan? Saya dulu banyak nyumbang pesantren, ya Allah. Saya mendirikan masjid, bangun panti asuhan, nyumbang sana, nyumbang sini. Lalu Allah mengatakan, bohong, kamu dulu ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Lalu masuklah kamu ke dalam neraka. Jadi kalau sering kita melihat atau sering mendengar, ada ustadz yang mengatakan, sesungguhnya amalan pertama yang dihisap nanti di akhirat adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu benar, maka seluruh amal ibadahnya benar. Itu kalau mewakili ibadah zahir, ibadah fisik, ibadah jasmani. Kalau untuk masalah ibadah hati, ibadah batin, maka hadis inilah ada 3 orang yang nanti akan dihisap di akhirat ya. Kalau 3 orang itu mewakili seluruh aspek kehidupan, ada orang yang berjihad, ada orang yang berilmu, dan ada orang yang berharta. Dan di sini Allah mampu melihat sanubari manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, coba kalau jenengan ingat-ingat lagi, ada yang bisa menyebutkan dalilnya soal puasa Ramadan? Halo? Hadis tentang puasa Ramadan? Halo, masuk ke apa rek? Man sauma, halo, Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Di situ Allah mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan landasan iman, wahtisaban dengan mengharapkan pahala. Sekarang saya tanya, beriman pekerjaan hati atau pekerjaan badan? Mengharapkan pahala, arep-arep ganjaran sing nggih urip, pekerjaan hati atau pekerjaan badan? Nah, maka bulan Ramadan itu identik dengan apa? Ketauhidan. Walaupun kita ini belajar Ramadan itu dengan fikih, ya enggak apa-apa, memang itu syariatnya begitu. Tetapi banyak yang dilupakan oleh kaum muslimin. Ramadan itu ibadah identik dengan ketauhidan. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan landasan iman dan mengharapkan pahala bagi orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan. Dan iman ini tempatnya di hati. Minta tolong dibuka surat Ibrahim ayat 36. Halo? Agak cepat ya? Surat Ibrahim ayat 36. Agak cepat dikit karena waktunya sudah. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka... Bukan. Kayaknya sih. Coba diurut 1 atau 2 ayat. Ayatnya itu berbunyi, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma yu'lin wa ma ya'fa'ala wa min syai'in fil ardi wa la fis sama. 30. Bukan kayak 38 mungkin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jadi ini sebenarnya doa Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah meninggalkan istrinya dan anaknya di lembah namanya Mekah yang waktu itu belum ada apa-apa. Ketika akan kembali ke negaranya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma yu'lin wa ma yakhfa'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Rabb kami, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma yu'lin. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami tampakkan dan apa yang kami sembunyikan. Kalau kita membahas
3 dalil tadi yang berkaitan masalah hati, Allah bisa melihat yang tersembunyi di dalam hati manusia. Mungkin kita melihat orang itu alim, orang itu soleh, tetapi Allah tahu di dalam hatinya bahwasannya ada kesalahan niat di situ. Artinya ma'asyiral muslimin, kalau kita kembalikan ke momentum Ramadan ini, maka kita harus kembali menata niat kita. Untuk apa kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini? Makanya ini yang perlu kita lihat. Karena sekali lagi Allah itu lebih menitik beratkan manusia itu dalam masalah hatinya, dalam masalah batinnya dibandingkan masalah zahirnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan ibadah Ramadan ini yang berkaitan dengan hati, para ulama menyampaikan 5 hal. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika menjalani ibadah Ramadan ini. Yang pertama, pastikan bahwa ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini, niatkanlah bukan untuk mencari dunia. Biasanya kadang-kadang sing nggak ada keluhan asam urat kolesterol wis enak poso rek, sampai latihan diet, moga-moga mencapai berat badan ideal, ya. Itu termasuk urusan dunia, Pak. Kadang-kadang ya memang efeknya memang nyata di kesehatan. Bahkan ada hadis yang dhaif mengatakan puasa itu menyehatkan, padahal hadisnya dhaif. Tetapi sekali lagi bukan itu niatnya. Kita menjadikan goals atau tujuan akhir dari puasa itu apa? Menjadikan hamba-hamba yang semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ada sebuah kisah dari Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak itu seorang ulama tabi'in, dulu itu sering nongkrong bareng dengan para sahabat. Para sahabat itu kalau baca Al-Quran, ketika mencapai surat Hud 15 dan 16, minta tolong dibuka ya, surat Hud ayat 15 dan 16. Jadi ketika para sahabat itu membaca surat Hud ayat 15 dan 16, mereka ketakutan, Pak. Takut jangan-jangan ibadah mereka itu dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Bayangkan, para sahabat itu didoktrin, dididik oleh Rasulullah mengorientasikan ibadah hanya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Coba minta tolong surat Hud ayat 15. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kalau Allah ada hambanya yang mengibadahinya karena alasan dunia, maka Allah berikan untuknya, dicukupkan dunianya, dan Allah tidak akan memberikan kerugian untuknya. Tapi balasannya apa? Di ayat berikutnya surat Hud ayat 16, silahkan. Halo, kok suwe? Ayat berikutnya ayat 16. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia. Makanya, dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. nah itulah kalau orang ini mencari ibadah tujuannya untuk dunia, Pak. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kadang-kadang nanti ada riwayat, ya Allah mana tahajud saya dulu? Kok enggak ada ya Allah? Kok hilang? Katanya Allah, loh bukannya kamu dulu sholat tahajud kepengen karirmu moncer, kepengen rezekimu lancar. Loh mana duha saya? Loh katanya dulu duhamu kepengen niatnya supaya rezekinya lancar ya. Kadang-kadang kepengen apa-apa disolawati ya, di sholat hajat ya. Sholat apa sampai sedekah, bahkan ingin diberikan kesehatan, itu ingin diberikan kekayaan dengan sedekah. Tetapi semua itu sudah dibalas oleh Allah, diberikan di dunia, dan dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Lalu Allah mengatakan, maka seluruh amalmu ini terhapuskan. Maka jangan-jangan ma'asyiral muslimin, ibadah kita di bulan Ramadan adalah mengharapkan dunia. Maka mumpung belum muspro, kita harus kembali menata niat bahwasanya ibadah Ramadan itu adalah ibadah hati, ya.
karena di dalamnya ada unsur ketauhidan yang begitu dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki sampai jam pinten, Pak? Saiki jam 8 ya, Pak. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ketika kita menjalani ibadah Ramadan ini, pastikan bahwa ketika kita dikehendaki oleh Allah ibadah di bulan Ramadan ini, hadirkanlah makna. Ya Allah, kenapa Engkau masih menghendaki aku ibadah di dalam bulan Ramadan? Sedangkan kalau melihat ada teman, sahabat, saudara kita maupun keluarga yang usianya bahkan jauh lebih muda dari kita, sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini punya banyak riwayat sakit, Pak. Loron-loron ya. Sering gak sehat, ya, sering kontrol ke rumah sakit. Tapi justru mereka yang lebih sehat, lebih muda dipanggil lebih dahulu. Maka hadirkanlah makna. Kalau saya ini masih dikehendaki oleh Allah beribadah di bulan Ramadan, anggaplah Allah ingin memperbaiki hidupmu. Allah ingin memperbaiki dirimu. Oleh karena itu, ini perlu dimunculkan agar kita itu punya apa? Punya pemikiran bahwa Allah masih sayang pada kita. Kalau saya boleh cerita, Pak ya, tahun 2021, bulan Juni, bulan Juli, itu kan puncak COVID-nya 19. Saya terkapar selama 2 minggu di ruang intensif. Tidak ada yang menjaga, hanya petugas medis. Di situ saya halusinasi, Pak, mengalami halusinasi. Bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal. Waduh, koyak-koyak apa dijak, tapi saya nggak mau. Katanya istri saya waktu itu di UGD RSUD Kota, datang siang jam 12 malam baru dapat kamar. Katanya istri saya gini, barengan sampean sing di UGD, sing mati wis 5. Ya, bayangkan, Pak. Lalu saya kemudian dirawat di ruang intensif. Sebelah saya ini sudah ganti 3 orang, sudah ganti 3 kali orang. Ya Allah, itu kalau nggak kuat mental ya Allah. Begitu saya pulang ke rumah di sebelah lorong ini, ya, ketika mau dipulangkan di belah lorong yang kosong itu di selasar rumah sakit itu sudah ada 10 jenazah yang antri masuk kamar jenazah. Bayangkan, Pak. Aduh, kadang-kadang saya itu kalau teringat itu merinding. Ya Allah, katanya saudara saya, panjenengan nyawamu nyawa saringan, berarti kamu masih dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan dalam kehidupan ini, supaya kamu dapat memperbaiki dirimu. Makanya kalau kita ini ya masuk bulan Ramadan, kesadaran ini yang perlu kita tanamkan. Jangan pernah kita ini merasa biasa-biasa saja ketika memasuki Ramadan. Kalau kita punya makna seperti ini, maka insya Allah kita menjalani Ramadan itu penuh dengan kekhusyuan dan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maafkanlah. Kalau punya satu nama di dalam hati kita ini, nama seseorang yang belum pernah kita maafkan, maka kita harus mengikuti langkah sahabat Ansor tadi, memaafkan seseorang itu sebelum dia minta maaf. Perbaikilah hubungan kita dengan orang lain, terutama saudara kita yang memutuskan silaturahmi. Ya, kenapa? Karena kalau kita mau memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya secara langsung. Minta tolong dibuka surat As-Surah, surat 42 ayat 40. Jadi di dalam surga itu ada 8 pintu, Pak. Ada pintu Ar-Rayyan, ada pintu taubat ya. Ada pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada juga pintu memaafkan. Kalau kita ini mudah memaafkan, Allah siapkan satu pintu dari 8 pintu, yaitu pintu memaafkan. Dan nanti Allah akan memberikan pahala dengan memaafkan itu, akan diberikan langsung oleh Allah kepada kita tanpa melalui perantara. Kadang-kadang kalau pahala yang lain itu lewat perantara malaikat dan sebagainya. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan, man ajruhu Allah, siapa di antara kalian yang nanti pahalanya akan diberikan langsung oleh Allah, maka mereka digiring ke suatu tempat. Sudah ketemu surat As-Surah ayat 40? Silahkan. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan perbuatan baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah.
Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Makanya Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan kesalahan saudaranya dan berbuat baik kepadanya dengan cara apa? Memaafkan tanpa perlu dia minta maaf, maka sungguh pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyukai perbuatan zalim. Nah, berkaitan dengan ini, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharaman bainakum fala tadzalamu." Kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku haramkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian dan janganlah kalian untuk saling menzalimi. Kemudian yang keempat, jaga diri kita dari hasad. Salah satu tips agar kalau orang terbiasa punya penyakit hati, penyakit hasad, dia tanpa sadar akan jatuh ke dalam kemunafikan. Dan yang kelima, yang terakhir, jangan sombong ketika kita memasuki bulan Ramadan. Kadang-kadang kita itu perlu diketahui, perlu disadari, godaan orang soleh, orang beriman itu tidak hanya riya, tidak hanya sum'ah, tapi juga rasa sombong, Pak. Kadang-kadang kita ini puasa, merasa lebih alim, lebih soleh, melihat orang di siang hari di warung, makan minum, bahkan sampai main gaple, terus dia mengatakan di dalam hati kita, itulah contoh orang-orang yang tidak mendapatkan tunjuk, calon penghuni neraka. Ya, jangan begitu. Tapi hadirkanlah makna, sekali lagi, sesungguhnya hanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Makanya kita jangan pernah memandang remeh orang lain. Mungkin dalam pandangan kita, orang itu mungkin belum mendapatkan hidayah, tapi suatu saat nanti dia pasti akan mendapat hidayah. Makanya kalau lihat kisah-kisah para ulama terdahulu ya, ada beberapa ulama itu mantan begal, mantan perampok, tetapi mereka setelah dapat hidayah, mereka menjadi ulama yang masyhur ya. Termasuk di lingkungan kita, maka kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah doakanlah mereka, ya Allah berilah mereka hidayah petunjukmu, dan senantiasa berilah mereka perlindunganmu dari godaan dunia yang begitu menyesatkan ini. Demikian jamaah sekalian, karena sebentar lagi ibu-ibu belonjo ya, kan dekat pasar gede ya. Kebetulan kula nggih rada seri, sekali gono ngombe ini. Makanya kita akhiri, sudah jam 7 lebih, kita harus disiplin dengan waktu. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya di sini hanya merangkum, mencatat, terus kemudian saya sampaikan di hadapan panjenengan. Jadi sekali lagi saya hanya sebagai penuntut ilmu biasa. Saya lebih suka sebenarnya kurang suka dipanggil ustadz. Saya lebih suka dipanggil prostat, Bu ya. Kalau prostat itu proses menjadi ustadz ya. Kalau jenengan tahu singkatannya ustadz, gak enak kalau diomongkan nanti. Kalau prostat itu kan proses menjadi ustadz, karena proses menjadi orang untuk memperbaiki diri. Baiklah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.